Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kalau kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia ini biasanya punya makanan khas masing-masing. Termasuk juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, karena di sana ini ada kuliner namanya bebalung jaran dan juga sate jaran. Apa itu? Kalau jaran itu kan bahasa Jawa itu artinya kan kuda. Kuda, benar. Nah, jadi memang ya bahan utamanya itu daging, iga, tulang muda dari kuda. Nah, selain kuda ya, di Lombok ini, di Nusa Tenggara Barat ini ada juga sate ikan Tanjung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ikan segar dari perairan Lombok ini diolah bersama dengan bumbu santan khas dari Lombok Utara. Jadi sama-sama olahan macam-macam gitu ya. Kita lihat sama-sama. Potongan daging dan iga yang disajikan bersama kuah ini bukan berbahan daging sapi, melainkan daging kuda. Kuliner bebalung jaran atau bebalung kuda di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini berbahan dasar daging, iga, dan tulang muda kuda. Bumbu rempah yang diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, dan kunyit ditumbuk lalu dicampur ke dalam air panas. Daging kuda yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam campuran bumbu lalu diaduk hingga matang dan empuk. Bebalung kuda mungkin beda rasanya dari daging yang lain, juga ada energi ya, seperti daging kambing ya gitu, tapi ini dia lebih enak juga ya dagingnya. Selain bebalung, ada juga sate kuda. Daging kuda yang sudah dibumbui ditusukkan ke tusuk sate dan dibakar layaknya sate pada umumnya. Agar daging kuda empuk, ada tipsnya nih. Kalau mau empuk, harus airnya panas-panas dulu baru ditaruhkan di dalam kandangnya tuh. Kalau belum panas bisa ditaruh dulu, nggak bisa empuk jadinya. Harga seporsi bebalung jaran Rp30.000. Kalau Anda memesan hidangan komplit berupa bebalung jaran, sate jaran, dan babat jaran, harganya Rp78.000. Masih di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan masih sama-sama sate. Tapi yang ini sate ikan Tanjung. Sate ikan ini banyak dijajakan warga di Gili Trawangan, Lombok Utara. Sate ikan Tanjung berbahan utama ikan segar seperti tuna dan barakuda yang dicampur dengan adonan bumbu santan khas Lombok Utara. Untuk menghilangkan bau amis ikan, memakai jeruk nipis yang dibalurkan ke ikan saat ditusukkan ke tusuk bambu. Enak sih, berbeda dengan sate yang lain kayak sate ayam, kacang atau enggak ini apa namanya kambing kayak gitu. Kalau ini lebih gurih, terus pedas manisnya dapet gitu. Terus ini termasuk khas Tanjung juga. Dengan membayar Rp10.000, pembeli akan mendapatkan 8 tusuk sate ikan khas Tanjung. Rata-rata, pedagang sate Tanjung bisa menjual 400 hingga 1.000 tusuk sate per hari. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Timur. Ini puluhan warga mengikuti tradisi bedah sumber di lokasi wisata Sumber Dhuwur, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada kemarin siang. Dalam tradisi ini, warga ini berburu ikan di kolam seluas 1 hektar dengan syarat tidak boleh menggunakan jala. Jadi memang benar-benar harus tangkap gitu ya, agak susah ya, tapi seru nih pasti. Tapi tahu nggak kalau ternyata beauty pageant bukan hanya untuk manusia saja. Oh, ternyata binatang juga ada beauty pageant-nya ya? Ini masih soal ikan ya. Ini ada di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada ribuan ikan koi yang ikut kontes ikan dengan motif paling cantik. Nah, itu yang jadi pemenang. Oke. Begitu pintu dam wisata Sumber Dhuwur di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dibuka, warga langsung turun ke dalam kolam seluas 1 hektar ini. Tidak boleh menggunakan jala dan hanya bisa menggunakan alat seadanya, warga mulai berburu ikan dalam tradisi bedah sumber ini. Terdapat beragam ikan air tawar di kolam ini, diantaranya ikan nila, patin, dan bawal. Meski harus terkena lumpur dan basah, warga mengaku senang bisa mendapatkan ikan.
Ya lumayan dapat banyak sekali. Itu berapa kilo Pak perkiraan Pak? Ini kurang lebih 10 kiloan. Terus cara ngambilnya itu gimana Pak? Pakai serok. Hah? Nah, Terus? sama jolong nggak boleh. Yang penting kita bisa rame-rame sama orang-orang banyak. Dan ini sebagai tradisi, satu tahun sekali. Tradisi bedah sumber digelar sebagai bentuk syukur warga atas melimpahnya sumber mata air untuk pertanian, sekaligus untuk membersihkan wisata Sumber Duwur. Kalau di Mojokerto, ikan air tawar diperebutkan warga. Di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ribuan ekor ikan koi mengikuti kontes sejak Jumat lalu. Ikan-ikan ini datang dari 121 kota dan kabupaten se-Indonesia. Ada juga satu peserta dari Malaysia yang mengikutkan ikan koinya dalam kontes ini. Ada 6 kategori dalam kontes ikan koi ini. Ya salah satunya ada ikan susui, ternyata merupakan peserta dari Malaysia. Ini yang mungkin kita bisa banggakan, teman-teman dari koi mendukung melakukan sosialisasi bahwa di Soreang ini ada show dan tertarik seperti itu ya. Ikan koi jenis sanke inilah yang dipilih sebagai pemenang karena memiliki perpaduan warna paling apik, yakni putih, merah, dan hitam. Tak hanya ikan, ratusan kucing ras juga ikut kontes di arena International Cat Show di Atrium Pakuwon Trade Center, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu lalu. Peserta kontes datang dari berbagai daerah, termasuk dari Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Ada 3 kategori dalam kontes kucing ini, yakni pedigree, novice, dan house care. Selain sehat, kucing yang mengikuti kontes juga harus memiliki sertifikat silsilah yang bagus. Ini Pak, perasaannya kucingnya jadi juara ini? Senang sekali. Ini rahasianya apa Pak bisa mau juara? Perawatannya sih harus benar-benar ekstra dia. Ya harus sering grooming, makanannya juga. Harus diperhatikan ya? Iya. Bergizi Pak ya? Iya. Poin yang diperoleh kucing akan mendongkrak nilai jual kucing semakin tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalau lagi liburan, apakah Anda punya rencana nih berkunjung ke Candi Borobudur? Nah, siap-siap nih harus merogoh kocek lebih dalam. Iya, karena memang ya tiket masuk Borobudur untuk wisatawan lokal non-pelajar ini naik jadi Rp750.000 per orang. Wih, informasinya sesaat lagi ya.